edukasi bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya sampaikan selamat kepada Nadia Putri yang masuk ke dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan nanti diikuti dengan yang lainnya agar kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita ini berkembang sesuai dengan harapan, berkualitas sesuai dengan dambaan semua, khususnya dunia pendidikan di SMP 1 Karanganyar, warga SMP 1 juga orang tua wali murid yang menyekolah anaknya, mendidikan anaknya SMP 1 Karanganyar. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini akan berdampak positif bagi pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sekolahnya di pembelajaran di kelas atau di luar kelas dengan kebutuhan. Mudah-mudahan nanti beliau ini diberikan kemudahan, kelancaran, juga nanti sesuai dengan harapan sebagai CDV yang diberikan prioritas keutamaan. Dan tadi sekali lagi langkah-langkah positif ini diikuti oleh semua komponen, khusus guru SMP 1. Kemudian yang maaf saya sampaikan silakan kepada Bu Haji Putri sampai dari pembahasan kepada rekan-rekan guru biasa. Dan juga hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus memotivasi Bapak Ibu guru yang lain yang insya Allah nanti juga akan ada langkah-langkah seperti ini, yaitu penugasan kepada kami. Bu Haja Fitri bukan orang pertama kali atau guru yang pertama kali melakukan kegiatan CDP. Sudah ada pendahulu dari sekolah kita, ada Ibu Wiwi, ada Pak Teguh, Pak Rahmat, Ibu Santi, Pak Diwar. Apakah ada perbedaan pengibasan budaya positif dari rekan-rekan kita? Mari kita saksikan bersama presentasi CGP Angkatan 11 kepada yang bersangkutan Ibu Haja Fitri Yuliwati Indrawati. Ibu Haja Fitri Yuli Indrawati, SP MM, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Anisi selaku kepala sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di sini. Terima kasih atas supportnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat dikumpulkan dalam situasi di ruang aula saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dan tergolong umat beliau sampai akhir zaman. Baik, pada kesempatan hari yang istimewa ini saya sekali lagi menghaturkan terima kasih penghormatan yang tiada tara buat kepala sekolah yang sudah memberikan support dengan kehadiran di sini. Alhamdulillah ini tidak terduga dengan support ini. Begitu antusias teman-teman, mohon support kembali dengan menyiapkan atau tetap hadir di sini sampai saya menyampaikan materi yang akan saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan mensosialisasikan atau mengimbaskan materi yang sudah saya dapatkan terkait dengan budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah menurut
belajar yang kondusif dan menyenangkan. Budaya ini juga tidak hanya berfokus pada pembentukan karakter dan perilaku positif siswa, tetapi mencakup bagaimana kita sebagai pendidik membangun dan memelihara semangat bersama, saling menghargai dan inovasi di antara kita. Mungkin langsung saja ya untuk materinya. Mohon maaf nanti barangkali saya minta partisipasi juga untuk supaya diskusi kita jujur ya. Nanti ada beberapa yang perihal yang kita itu konfirmasi dari Bapak Ibu. Baik, ini adalah permulaan untuk materi yang akan saya sampaikan mengenai pembahasan terkait budaya positif. Sebelum masuk ke materi, ada pertanyaan yang mungkin ini sudah pernah kita dengar. Dari 3 pertanyaan ini, terkait yang pertama mengenai hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau anak, itu kita setuju atau tidak? Terus pertanyaan yang keduanya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini kita setuju atau tidak? Dan yang ketiganya adalah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk pertanyaan pertama, mohon partisipasinya Bapak Ibu. Setuju tidak nih untuk hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau anak? Tidak. Setuju. Hukuman berupa apa kecil, sedang apa besar. Makanya pertanyaan pertama ini ya kita hukuman dapat mendisiplinkan siswa, betul atau tidak? Ya setuju. Setuju. Tapi ada setuju, ada tidak setuju. Iya, betul. Jadi ada 2 alternatif mungkin ya untuk pertanyaan pertama. Jika memang hukuman ini diberlakukan untuk mendisiplinkan siswa tanpa ada data konkret, ya mungkin jawabannya tidak setuju ya. Kalau misalnya ujuk-ujuk kita memberikan hukuman ke anak, padahal masih bisa melakukan pendekatan, ya ada perubahan. Untuk yang pertama, pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju. Untuk yang ketiganya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Mohon maaf nih untuk pertanyaan ketiga nih, memberikan penghargaan. Ini kan penghargaan apakah berupa materi ya atau motivasi? Kira-kira yang setuju dan tidaknya. Kalau berupa misalnya memberikan materi, nanti anak melakukan kebiasaan atau hal budaya positif ini hanya ada iming-iming, nanti dapat ini dapat itu. Ini baik ini ya kalau untuk ini ya. Tidak setuju juga kalau tidak. Sebab bagaimanapun memberikan motivasi ekstrinsik kepada siswa supaya anak ini bisa terdorong. Jadi situasional, ya situasional. Bisa sampai. Baik, terima kasih. Perlu kan? Ya. Ini berarti maksudnya ke motivasi ya siswa ya dari luar, karena memang di situ siswa ada motivasi untuk kalau misalnya saya belajar sungguh-sungguh, apalagi wali kelas misalnya memberikan ini hadiah ya. Ini mungkin dalam jangka pendek ya. Artinya kalau kita ikutin maunya anak nanti secara kesadaran sendirinya anak ya biasanya nanti kalau mau melakukan hal positif harus ada ilmunya atau ada hadiahnya aja. Jadi tidak semuanya itu dengan materi. Bisa juga dengan verbal, dengan tindakan dan lain sebagainya. Penghargaan ini bisa. Baik, terima kasih. Ini 3 pertanyaan ini sudah bisa kita gambarkan bahwa untuk materi hukuman ataupun penerapan hukuman dan memberikan penghargaan kita sepakat ya, ada hal untuk pemberian hukuman yang tidak kita setujui jika tidak didukung dengan data-data konkret ya. Untuk pemberian hukuman, selagi pemberian hukuman
universal. Yang keduanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiganya keyakinan keras. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelimanya restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang keenamnya restitusi dengan segitiga restitusi. Baik, saya akan uraikan satu persatu terkait materi yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya, untuk disiplin positif dan nilai kebajikan universal, pertama kita coba semuanya untuk merefleksikan, kita umpamakan di sini ada kegiatan kepalan tangan di mana ada 2 orang A dan B ya. Nah, kalau misalnya saya memberikan secari kertas hanya sampel saja ya. Saya berikan tas ini pada bulan Jawa, nanti pasangannya dengan Bu Putri, Pak Imron dengan Pak Muhammad. Nah, di sini ada simulasi ya. Sobekkan secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Enggak, Ibu Putri sama Pak Imron. Itu kameramen juga yang dikasih Tambahan itu. Ya, selanjutnya setelah dituliskan, kita letakkan di salah satu tangan. Enggak mau bahagia sama Bu Putri pasangannya, siapa yang pegangnya? Baik, sama Pak Muhammad. Ya. Lanjut, Pak Imron berulangan. awal menyanyi saja nggak bisa. Iya, ini simulasi Pak. Tanggung jawab sudah makan yang di kotak. Kalau bisa. Ya. Enggak di kepal, di rumah. Ya. Kira-kira rumusan kertas itu nggak bisa, mungkin ya karena dilindungi ya, karena itu sesuatu yang berharga. Kalau misalnya nih yang Putri pegang sama Pak Imron pegang, terus Bu Haji Hawa pengen lihat tuh yang berharganya, ya. Caranya bagaimana coba Pak Muhammad sama Bu Haji Hawa? Ya, rapas Pak Muhammad. Harus Putri caranya bagaimana? Izinkan, minta izin. Oh ya, kalau Bu Haji minta izin dulu. Ya. Tergantung reaksi individu ya. Salah satunya nih, mohon maaf nih, di sini untuk melihat benda yang berharga yang dipegang oleh teman kita
Wow. Ya, ya kalau dirampas kan kasar ya, jadi ada lah emosinya gitu. Karena itu benda berharga kita. Sedangkan yang dilakukan oleh Bu Haji Hawa dan Bu Haji Hawa meminta izin, Bu Putrinya memberikan. Dan dengan keikhlasan, walaupun itu benda berharga, ya kasih lihat. Salah satunya mungkin ke siswa juga. Berikutnya, kita kalau menerapkan suatu hukuman ke siswa juga, kalau misalnya kata siswanya, saya baru kali ini, ya, mas istilahnya kesalahannya bisa ditoleransi, tapi kita langsung main hukum saja, mungkin dalam hati siswa tersebut juga merasa tidak nyaman dan mungkin akan timbul ketidaksukaan, ya, kebencian. Mungkin nanti ini guru ini. Nah, berikutnya kalau pelajaran ya mungkin dia cari perhatiannya dengan ngobrol ke teman apa, nggak konsen dulu, ya. Selanjutnya ini berkaitan dengan perubahan paradigma teori kontrol. Ini ada 4. Yang pertama adalah menggambarkan guru mengontrol murid. Jadi mungkin kita kalau di kelas ya, kalau misalnya kita dalam pembelajaran contohnya lah, ada waktu mengerjakan tugas nih anak. Ini kecenderungan kan kalau tidak kita monitor, ribut ya. Nah, mungkin ini untuk yang pertama, guru mengawasi atau mengontrol murid. Untuk yang keduanya, menggambarkan atau gambar dari bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya begini ya, kalau kita tahu anak tersebut melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tetapi menanyakan dulu. Nah, hari ini misalnya anak itu terlambat, kita tanya apa alasannya, ya, apa alasannya, terus anak terbuka, kita menerima alasan tersebut dengan memberikan toleransi. Ini kemungkinan kalau sentuhannya seperti itu, besoknya lagi anak ini ada niat walaupun baru sedikit dalam hatinya, bangunnya supaya nggak kesiangan, sang alarm di rumah, ya. Terus berangkat ke sekolahnya kan nggak akan telat lagi. Tapi kalau kita misalnya pas baru datang, dia udah bangunnya kesiangan dari rumah terburu-buru ya, nyampe sekolahan di bawah kosek, gitu ya misalnya gitu ya. Padahal alasan siswa tersebut kita memang bisa diterima. Dan anak ini tidak ada jejak tadi catatan-catatan jeleknya gitu ya. Ya, ini adalah gambaran untuk yang kedua. Jadi mungkin di situ anak yang membuat kesalahan itu akan merasa bersalah dan ada upaya dalam hatinya untuk memperbaiki diri. Untuk yang ketiganya, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang dimaksud dengan penguatan positif ini salah satunya adalah bentuk kalimat kita, ya, dalam memberikan kesadaran ke siswa atau kalau dikenal ini adalah menanyakan kembali kenapa anak itu alasannya terlambat misalnya ya. Nah, ini dengan kalimat yang positif itu di sini anak juga akan merasa termotivasi dalam hatinya tuh. Oh iya, saya mungkin sudah dimarahin dan insya Allah mungkin dalam obrolannya akan berjanji ibu akan berusaha ke depannya untuk tidak terlambat lagi, gitu ya. Untuk yang kelimanya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, contohnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita selaku orang tua saja, ya. Ya kan otoriter kita terhadap putra-putri kita ya ada. Nah ini gambarannya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Tadi misalnya satu lah
ya. Karena tadi belum ada kesadaran, tapi kalau ada kesadaran sendiri ya hilang itu rasa keterpaksaannya ya. Ini untuk disiplin juga kecenderungan secara umum itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, betul, bukan dengan apa yang kita hargai. Tapi kalau misalnya disiplinnya ini karena sudah memenuhi kebutuhan kita melaksanakannya dengan sadar sendiri, itu tidak akan timbul rasa ketidaknyamanan. Itu semua untuk salah satunya adalah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan ya. Kita kalau misalnya contohnya lah kalau mau mendapatkan rezeki yang banyak, kita yang bermata pencarian pedagang itu kan nggak mungkin jualannya jam 10 pagi dimulai start ya, sedangkan orang kan pada belanja ke pasar itu kan sebelum subuh. Upaya kitanya mendisiplinkan diri ya bangun pagi itu ya, salah satunya itu untuk menjemput rezeki ya. Tapi kalau kita sudah berniat jualan tapi ogah-ogahan ya, artinya kita salah strategi. Baru menjual itu ketika jam 10 pagi, orang-orang sudah pada belanja, kalau udah pulang kan udah masing-masing di stok rumahnya. Kalau di pasar ya itu kan sebelum subuh itu ya banyak yang datang, jadi konsumen insya Allah akan kita dapatkan lebih banyak. Tapi kalau jam 10 siang ya mungkin yang belinya juga sedikit. Nah, selanjutnya ini terkait dengan disiplin positif. Ini meliputi ada kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya dengan Anda sendiri yang bisa mengontrol. Tadi kita contohnya memaksakan pada anak untuk taat terhadap peraturan. Kembali lagi, kalau kesiswanya sendiri tidak berniat mengikuti peraturan, tidak terbentuk disiplin kan ya. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya betul, semua yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Dan model berpikir menang-menang. Ini untuk disiplin positif ini kecenderungannya karena bukan keterpaksaan ya. Kalau dengan hukuman biasanya bahasanya bukan menang-menang ini ya. Karena apa? Ada yang tercapai tujuannya, ada yang dirugikan. Karena tadi saya pengen berangkat ke sekolahan, dia mau belajar tapi telat. Ada dukung di sekolahnya misalnya ya. Ini kan jadi ada yang satu memang mendisiplinkan untuk sekolahnya itu, tapi satunya sudah merasa dirugikan karena sudah capek-capek, udah kesian ya berangkat ke sekolah, sampai sininya merasa tidak nyaman. Karena apa? Tadi disuruh membersihkan misalnya toilet gitu ya. Tuh. Lanjut mengenai kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini ada alternatif yang didisiplinkan juga. Selanjutnya, realita kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sekali lagi, saya menghargai dalam kuncinya. Ya, kalau kita ego masing-masing ya tidak akan terbentuk kedamaian. Ya, ini untuk teori-teorinya berkaitan dengan teori motivasi. Ini teori motivasi. Ini ada 3 ya, di mana yang pertama untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Ini termasuk kepada motivasi luar, ekstrinsik. Tapi kalau untuk menghargai diri sendiri, ini masuk ke dalam motivasi intrinsik.
Ditambah di lingkungan kelas yang saya mau musik. Nah ini jadi pemicunya lebih gitu ya. Selanjutnya kebebasan. Kasih sayang, kesenangan, kebebasan ini sebetulnya dalam pembelajaran anak ini banyak diincar buat kitanya ya. Maksudnya dengan tingkah anak yang ribut aja atau kadang-kadang ngusilin temennya gitu ya. Nah ini kebutuhannya ini biasanya siswa ini. Ya kita pun sama. Di dalam situasi tempat bekerja juga butuh kesenangan kan? Butuh kebebasan, artinya bebas ya
Jadi sekolah itu sebelum jam 7 kita melakukan pengulangan hal dengan kurang tepat waktu. Suatu saat kita dipanggil sama bapak kepala sekolah. Ya, nah motivasi eksternal itu, besoknya saya nggak mau berangkat lewat jam 7. Kenapa? Izin aku yang dipanggil bapak kepala sekolah gitu. Nah, ini salah satu contoh dari motivasi eksternalnya, karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini buat kita ya. Dan di siswa mungkin kita juga tahu lah kalau untuk siswa model apa saja gitu ya. Yang berikutnya, motivasi eksternal yang keduanya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Imbalan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam kalimat, dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini maksudnya ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, perintahnya hukuman. Ini hukuman untuk kalimat yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi ke sekolah. Hukuman. Bukan konsekuensi itu, karena ada kata karena. Karena Ya, terlambat. iya, karena terlambat, konsekuensi saya lari tanpa diperintahkan, kan gitu. Kalau kan suruh membaca, tadi tuh suruh membaca apa tadi? Yang pertama. Saya tidak akan Saya tidak akan ulang lagi. Nah, itu kan bentuk perintahnya, bentuk hukuman. Kalau itu lari mengelilingi itu karena bentuk konsekuensi saya terlambat. Ya memang mirip sih. Iya, Cuma itu itu. makanya yang ngecek gitu. Iya. Nah, kalau yang tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya, ciri khasnya adalah kalau hukuman itu selalu menyakitkan ke anak. Ya, nanti itu Pak Haji jawabnya adalah konsekuensi, yang lainnya hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bisa lain itu aja. Ya, konsekuensi. Ya, baik. Misalkan ada aturan terlebih dahulu harus pakai masker, kita tidak. Ya. Karena sudah tahu sebenarnya. Asalnya ya. Nah, pertanyaan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan celana. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Yang lainnya? Konsekuensi. Ya, baik. Sekarang kita buka rahasianya. Ya. Untuk pertanyaan 1 dan sampai 3 ini kategorinya adalah hukuman. Cirinya apa? Mohon maaf, ciri khasnya adalah 3 soal di atas ini merasa siswa dirugikan sekali, ya. Karena tadi yang pertama
kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi kalau misalnya anak sudah merasa bersalah, itu kita enak untuk memberikan motivasi untuk menjadi besoknya jangan begitu lagi ya, gitu, melakukan kesalahan itu lagi. Gitu. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Jadi kitanya apa ya? Karena memiliki situasi itu kita sudah membuat kondisinya itu buat murid itu untuk timbul rasa bersalah. Tapi kalau contohnya menghukum itu kan biasanya untuk merasa timbul bersalahnya kurang ya, karena tadi terpaksa itu ya. Nah, berikutnya juga di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ya kolaboratif berarti kan kerjasama ya. Bisa tadi kita tanya dulu kamu terlambat itu kenapa gitu ya. Kalau kita sudah tahu jawabannya dan jawabannya anak dalam ada ya, kita bisa melonggarkan. Jadi nanti bisa kembali lagi ke jangan dihukum tapi pakainya konsekuensi. Nah, ini perbedaan terkait dengan hukuman. Di sini kita ada konsekuensi, ada restitusi ya. Ada masing-masing untuk hukuman kategorinya adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini yang dua ini sudah tadi. Ini yang restitusi itu. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi ditawarkan. Anak sendiri nanti yang mau melakukan kebaikannya apa yang bisa mungkin sama anak, bukan kita ya. Jadi ada tawaran, makanya di sini ada tawaran kolaborasi itu ya. Berikutnya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Berikutnya adalah korban mendapatkan ganti. Jadi contohnya tadi kertas teman yang ada tugas bisa disobek-sobek ya. Nah, ini kan restitusinya adalah konsekuensinya dia harus menggantikan supaya teman ini tidak dirugikan. Jadi korban ini mendapatkan gantinya maksudnya tuh ya, ketika dirugikan. Berikutnya murid atau anak mendapatkan penguatan. Penguatannya sepertinya alhamdulillah sekarang kamu menjadi lebih baik gitu ya. Kasih motivasi penguatannya dengan mampunya dia melakukan kontrol atau perubahannya di bagian apa yang dia mampu. Misalnya sekiranya kita menuntut mereka siswa itu untuk lebih besar lagi ya, kita kasihkan alternatif jawabannya gitu, ya. Berikutnya masalah terpecahkan dengan diskusi itu tadi. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya atau untuk perilakunya. Iya kan, dengan kesadaran sendiri kan ya. Karena kita tadi anak mengetahui kesalahannya apa, terus kira-kira anak bisa memperbaiki kesalahannya dengan cara apa, itu kan dari siswanya. Selanjutnya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan apa yang kamu yakini, ada pertanyaannya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Ini kolaborasinya. Contohnya kita selaku guru dengan siswanya ketika melakukan pelanggaran ya. Ini kita bisa dengan cara restitusi itu dengan pertanyaan apa yang kamu yakini. Misalnya ada anak yang ngejailin temennya aja ya. Temennya merasa keberatan, marahlah. Nah, marahnya dia karena tadi sudah dikecilin dulu. Nah, ini contoh dari keyakinan si pribadinya yang merasa tidak nyaman ya. Jadi apa yang kamu yakini? Ya saya memang marah karena apa? Dianya duluan gauli saya misalnya. Itu ya. Selanjutnya adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dengan restitusi ini tidak ada yang dirugikan. Ya. Anak dengan sendirinya akan melakukan introspeksi, bukan karena paksaan. Ya, kalau dihukum kan paksaan. Ini untuk menjadi lebih baiknya juga anak tidak serius, tidak sungguh-sungguh ya. Berikutnya kita membahas mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu sudah awal mulai
siswa, kita cari solusinya. Dari misalnya dari setiap siswa ada 30 siswa, kita minta anak ini kayaknya belajar kita tentang mata pelajaran kita kayaknya gimana? Terus semua aja aspirasi mereka. Nah, nanti kita seleksikan. Anak kan nggak mungkin sama jawabannya karena kebutuhannya mereka masing-masing. Nah, sekiranya secara global kalau ada pertanyaan yang mirip-mirip, berarti kan kita gabungkan. Ya, contohnya, Bu tidak boleh buang sampah di kolong. Nanti ada yang, Bu yang piketnya ini kalau yang nggak piket dikasih hukuman, ini kaitannya sama kebersihan. Ya, bisa kita gabungkan. Berarti menjaga kebersihan kelas gitu. Misalnya, Bu kalau lagi belajar jangan ribut. Ya, terus Bu kalau lagi belajar boleh makan. Ada kan anak yang seperti itu. Nah, kita yang poin-poin dari siswa itu semuanya kita ambil, kita
ya. Tapi kalau kayak kegiatan kelas ini dilibatkan siswanya. Ini ada tampilan gambar yang menyatakan pilihan mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa, ya. Ini adalah untuk kesepakatan kelas. Contohnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kan nggak ada peraturan sekolah yang saling menyayangi, ya. Mungkin jadi katanya apa antara guru itu supaya lebih dekat, khususnya wali kelas, ya. Anak supaya gampang curhatnya gitu. Ini salah satu untuk memulai pendekatan kepada siswa. Terus kami murid yang semangat belajar. Ini kalimat positif, ya, kalimat positif yang digunakan untuk kesepakatan kelas. Sampai kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kan supaya tidak saling menyakiti dalam kelas itu, ya. Jadi kalimatnya adalah kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau muridnya apa teman-teman ada yang lihat suasana hati yang kurang, mungkin situ ada upaya lah berkarya untuk menghiburnya. Selanjutnya, ini terkait dengan peraturan dan keyakinan kelas. Ini nanti kalau keyakinan kelasnya ini isinya tentang apa, ya. Nah, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dalam bentuk keyakinan kelasnya apa? Ya, ada contohnya dilarang mengganggu orang lain. Ini kalimat positifnya ini termasuk dalam keyakinan kelasnya apa? Kira-kira kalau saya bagikan lagi kertas, bagaimana ya? Ya coba-coba aja ya. Jawaban kitanya seperti apa, nanti kita akan jawab kuncinya. Maka kembali. Ini ada peraturan tentang pertanyaan pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya berarti apa sih? Jadi nilai positifnya, nilai kebaikan dirinya, ya, ketika mengembalikan buku pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain yang ketikanya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempatnya dilarang melakukan kekerasan. Yang kelimanya dilarang menggunakan narkoba, dan yang terakhirnya bergantian atau tunggu giliran. Ini keyakinan kelasnya apa coba? Keyakinan kelas itu adalah nilai positifnya, ya, sikap atau karakter dari pribadi. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini nilai sikap apa? Ya, terima kasih, ya. Baik, kita langsung buka kuncinya, ya. Untuk pertanyaan pertama, ini jawabannya adalah tanggung jawab.
ini adalah menghormati orang lain, bisa disiplin, bisa bersabar. Ya, kita kalau misalnya lihat orang lagi antri, tiba-tiba kita robot aja kan rasanya seperti apa? Maka kita juga tidak boleh. Makanya itu ada kategorinya menghargai atau menghormati orang lain. Ya, itu. Ya, kita lanjut saja mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang awal sudah disampaikan, yaitu kasih sayang, ya, atau rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survive atau bertahan hidup. Ini kita masing-masing semua butuh ini. Ya, kalau misalnya hanya 4 saja, tidak ada kesenangan juga kurang, pasti nanti akan cari alternatif. Ya, artinya kita untuk mendapatkan kesenangan apa? Contohnya di rumah ini nggak dapat kesenangan, 4 ini kita dapat. Misalnya anak di sekolah, karena di sekolah nggak diawasin sama orang tuanya, ya merasa ini bebas, ya cari kesenangan. Kesenangan apa? Apakah dengan jadi teman gitu, ya? Jadi bikin reaksi tadi, mengeksplor kekurangan kebutuhan dianya. Ya. Kalau misalnya di rumahnya selalu diatur aja orang tua ini, pasti nanti salah satunya dia butuh ini kan, ya, maka bisa diekspresikan nanti di kelasnya itu, misalnya atur-atur ke temennya gitu ya. Jadi yang idealnya kita semua selaku guru ini adalah kita harus perhatikan ini. Kita selaku guru pun harus punya 5 ini, ya. Jadi intinya kalau misalnya ada siswa yang mengalami tadi bisa overacting di kelas, penyebabnya apa? Nah, kita telusuri lagi, ya, berdasarkan data yang kita ikuti seperti yang tadi Bu Roro katakan, mengidentifikasi. Tidak semua siswa bisa mengidentifikasi diri sendiri, ya. Tapi kita lakukan pembelajaran ke siswanya bertahap. Ternyata yang awalnya si A tidak bisa sama sekali, dengan pelatihan kita, dengan tadi misalnya kebutuhan anaknya itu apa, perhatian, ternyata anak mampu, ya, bisa sedikit lagi untuk mengidentifikasi diri, gitu ya. Ini untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi semuanya nih, baik kita selaku guru, bapak kepala sekolah, Pak Haji juga, dan siswa ini butuh semuanya ini, ya. Jadi kalau kurang salah satunya, biasanya tadi mencari di luar, dan caranya kan berbagai macam, tergantung. Kalau orang dewasa mungkin bisa mengontrol emosinya, ya, akan banyak yang dipertimbangkan. Tapi kalau anak-anak, ya, anak-anak ya mungkin saat itu aja dia merasa nyaman, rasa senangnya seperti itu, ya dia lakukan gitu tanpa memperhitungkan sebab akibatnya. Nah, berikutnya adalah mengenai 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol ini adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini pimpinan ini yang manajer, ya. Jadi ada 5 kategori posisi untuk mengontrol diri kita ataupun siswa kita. Ada yang sebagai penghukum, ya. Ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini barangkali nanti teman-teman butuh ini, mau saya diberikan, ya. Jadi karena ini juga bisa sangat bermanfaat kita ketika kita membuat keputusan ini. Posisi kita ini ada di mana? Apakah sebagai pemimpin atau sebagai pemantau saja, gitu ya? Nah, ini ada kriterianya di sini. Selanjutnya, nah, ini terkait dengan pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Nah, bisa dipahami, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini biasanya membuat orang merasa bersalah pertanyaannya, ya. Kalau kita ngasih pertanyaan begini nih, cenderung pasti yang ditanya itu, oh iya, saya bikin kesalahan gini, jadi dia merasa bersalah, ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Kalau penghukum adalah kamu selalu yang paling terakhir. Contohnya, yang paling terakhir datangnya, yang paling terakhir mempulinya. Nah, ini adalah sebagai kategorinya penghukum. Tapi kalau sebagai pimpinan atau manajer, ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ya kita nanti yang menyelesaikannya. Pertanyaan itu, bagaimana kita menyelesaikannya?
urusannya. Kita hanya mata itu melihat ya, mengawasi lah. Ya, itu ya. Kita lanjut. Terakhir ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah seperti ini. Nah, minimal kalau tadi ada 5 proses kontrol ya, ini kita dalam menyelesaikan permasalahan bisa menggunakan segitiga restitusi. Di mana yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, ini nomor 1 urutannya. Yang keduanya memvalidasi kebutuhan. Yang ketiganya menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus pada siswa apakah nilainya dalam pembelajaran turun, nilai ulangan hariannya, nah kita bisa menggunakan 3 pertanyaan ini atau 3 restitusi ini. Ya. Contohnya untuk menstabilkan identitas. Misalnya kita tanya langsung ke anaknya, kenapa kamu misalnya terlambat aja? Ini adalah menstabilkan. Jadi jangan kata orang saja. Kita memang mengumpulkan ya informasi dari orang, tapi menggunakan restitusi segitiga ini atau segitiga restitusi ini, kita nanti konfirmasi lagi ke yang bersangkutannya. Benar tidak seperti informasi yang ibu dapatkan bahwa kamu sering terlambat misalnya. Nanti anak-anak kan terbuka sama kita. Ya, kita alasannya apa gitu. Di situ ya. Nah, berikutnya adalah validasi kebutuhan. Kenapa anak tersebut terlambat? Ya, misalnya faktornya adalah membantu orang tuanya jualan. Jadi karena bangunnya dari jam 2, waya subuh, liuk, ya tidur gitu. Jadi berangkat sekolahnya kesiangan misalnya. Nah, itu adalah memvalidasi kebutuhan. Berarti apa? Kita mungkin butuh komunikasi dengan orang tua. Ya, kalaupun sampai melibatkan anak bekerja ya harus lihat situasi karena anak ini kan besoknya sekolah, gitu ya. Tuh, jadi kita harus memvalidasi itu nanti melibatkan orang tuanya. Anak ini kan sudah tahu nih permasalahannya kenapa terlambat. Nah, ini nggak bisa hanya saya sama siswa, tapi di situ karena penyebab masalahnya itu timbul dari rumah, berarti kita melibatkan orang tuanya. Nah, menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan sudah kita tahu anak sudah membenarkan permasalahannya, kita tahu kebutuhan siswa ini kenapa bisa terlambat ini tadi ada membantu orang tua ya, maka meyakinkan ke anak tuh kalau misalnya kamu tiap hari membantu orang tua resikonya adalah berangkat terlambat saja. Ini menurut kamu rugi tidak kamunya? Ini adalah meyakinkan kepada siswanya bahwa yang sudah dilakukan itu kurang tepat. Maka tadi hubungan dengan orang tua, kolaborasi ya. Kita sampaikan ketika orang tuanya sudah mengetahui, nah, siswanya pun akan melakukan membantu orang tua pun tidak akan sampai pagi gitu. Karena apa tadi orang tua sudah oh iya anak saya ini nanti mau belajar gitu ya. Ini ya, jadi ini alternatif singkat banget untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Jadi ada menstabilitas identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan ya. Ini adalah materi yang terakhir ya. Ini secara pengertiannya ya. Jadi restitusi tadi menciptakan kondisi yang cocok atau yang baik untuk anak itu bisa memperbaiki diri ya. Jadi segitiganya itu tadi ada 3. Ada stabilitas, validasi dan menanyakan keyakinannya. Ada 3. Jadi pertanyaannya sudah ya. Ini salah satu bentuk pertanyaan yang dikatakan menstabilkan identitas. Kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat tadi ya. Jadi mengkonfirmasi lah stabilitas. Validasinya adalah kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Sekarang ceritakan kepada bahwa apa alasan dalam hal ini validasi. Dan keyakinannya kita sudah membuat keyakinan kelas. Ingatkan
di sini lama duduk mendengarkan ya. Itu saja. Semoga obrolan kita, diskusi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu presentasi dari Bapak Putri Yunawati SPMN calon guru program anak 11 dengan pentinggasan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Karanganyar. Satu hal yang bisa saya ambil, ada ilmu baru Bapak Ibu, yaitu didukung oleh penghargaan. Itu poin menurut pribadi saya sangat mengena. Ternyata penghargaan itu seperti yang kalian bilang, tidak hal-hal yang baik saja. Ada kalanya penghargaan itu jebakan untuk diri yang menerima penghargaan. Sekali lagi terima kasih atas presentasinya, sangat menambah ilmu baik saya pribadi maupun bagi teman-teman. Bisa diakhiri dulu. Bapak Ibu, tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Hari ini alhamdulillah Jumat untuk berkah ada tambahan ilmu walaupun sudah banyak dari kita calon CGP yang lain, tapi ilmu setiap masing-masing dari beliau ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, motivasi yang diberikan, juga saran dari bapak kepala sekolah, generasi muda, guru muda, mari berjuang bersama di kurikulum merdeka dengan motivasi paradigma pemikiran yang baru. Dan saya pun berterima kasih dengan ilmu hari ini. Karena diawali dengan bacaan basmalah, mari di akhir acara ini kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai moderator yang dadakan juga mohon maaf tadi ada kesalahan penyusunan Pak Haji. Jadi ada memang ada tujuan kita melakukan hal itu, dan ada saya melakukan hal itu bukan karena paksaan orang lain, karena kita memiliki tujuan. Berikut yang disemboyankan atau penyetus oleh Ki Hajar Dewantara ini biasaan kita sering mengenal ada semboyan Imam
kalau bisa saya kasih contoh di diskusi ya. Ini diskusi kok. Jadi jangan tukang-tukang. Jadi gini loh, menurut saya tadi bahwa penghargaan itu merupakan hukuman. Jadi ada pemaknaan penghargaan itu tadi seperti yang kita diberikan penghargaan, seseorang dengan penghargaan itu dia terlena. Nah, terlena oleh penghargaan yang itu. Jadi akhirnya timbul rasa sombong, timbul menyepelekan orang lain. Mungkin itu orang yang menyepelekan orang lain bukan sebenarnya orang hebat, tapi ada nanti tidak menerima pendapat orang lain. Sedangkan kesempurnaan manusia itu dilakukan oleh orang lain dengan kritik, dengan nasihat, dan lain sebagainya. Kalau sudah orang tidak menghargai orang lain, sudah kosong. Saya gitu. Ya betul. Jadi ya betul, penghargaan menghukum orang lain. Contohnya lah, kita dapat penghargaan guru berprestasi. Ini merupakan hubungannya dengan ada sifat kitanya ke orang lain karena teman-teman kita yang belum berprestasi. Jadi kita yang dapat contoh ya, kita yang dapat penghargaannya. Ini salah satu adalah penghargaan. Berikutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Apa nih yang dimaksud dengan penghargaan mengurangi ketepatan? Satu contoh lagi, pemerintah memberikan penghargaan sertifikasi dia. Dengan adanya sertifikasi, orang tidak malah sejahtera, malah perginya nol, malah banyak hutang, akhirnya apa? Dan bukan lagi itu kan? Iya, ya betul, betul ya. Contohnya adalah seperti realita ini ya. Pak Ibu ada melirik kita kan? Ya betul. Ya ini tadi yang disampaikan Pak Haji ya. Salah satu penghargaan mengurangi ketepatan tadi. Jadinya tidak berguna ya. Kalau bukan pokok jadinya ya tadi happy-nya yang lebih ya. Tapi tepat bagi saya. Ada. Ya yang keempatnya penghargaan tidak efektif. Ini yang bagaimana nih ayo? Maksudnya penghargaan yang tidak efektif. Ayo Bro, patuhi Pak Imran. Yang dimaksud dengan penghargaan tidak efektif ini enggak Bapak Ibu? Pak Imran, pokok ayo. Ya, ini kita aja lah, jangan jauh-jauh. Kita memberikan penghargaan tapi tidak efektif. Tadi dicontohkan pemberian penghargaan terus-menerus, akibatnya anak yang diberikan penghargaan satu bukan saja menyampaikan kenal, tapi harapannya selalu termotivasi untuk dikasih hadiah. Itu kan tidak tepat. Jadi memberikan reward itu melihat situasi dan kondisi supaya anak ini bagaimana motivasi. Jadi tidak selamanya anak berorientasi pada yang dikasih. Jadi dengan penghargaan itu kita mengharapkan siswa atau yang kita harapkan itu menjadi lebih baik dan bahagia. Nah itu, jadi bukan dengan penghargaan itu anak tadi yang penghargaan jangka panjang itu bisa jadi nanti di sini kurang efektifnya, ya. Karena apa? Ya tadi anaknya nggak timbul perasaan untuk menjadi lebih baiknya itu, ya. Jadi gara-gara dapat hadiah itu dia mau melakukan ini. Nah, penghargaan merusak hubungan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Haji. Mungkin tadi timbul rasa bangga ya, jadi menyepelekan rekan-rekan yang lainnya atau teman siswa yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Jelas Bapak Ibu? Jadi pada dasarnya pada dasarnya antara ekstrinsik dan intrinsik motivasi yang diberikan oleh dalam rangka tadi ekstrinsik ya kepada yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan juga punya motivasi intrinsik, keinginan, harapan sebagaimana yang dikatakan oleh Maslow bahwa kebutuhan manusia secara pribadi dan sosial itu butuh aktualisasi diri. Apa aktualisasi? Kita ingin penghargaan dari orang lain. Jadi kita memotivasi dirinya dalam diri dia agar bangkit, agar punya niat, agar punya tujuan, jadi terbangun.
ekstrinsiknya memicu intrinsik sehingga dia akan paripurna untuk menyampaikan motivasi-motivasi yang dimilikinya. Itu seperti itu. Ya, ya betul. Seperti itu ya. Jadi faktor motivasi ekstrinsik dan intrinsik ini saling berkaitan. Kalau kita hanya berdasarkan ekstrinsik juga ya tadi dampaknya tidak akan ada terjadi perubahan. Kita kan harapannya kan ada perubahan menjadi lebih baik ya, walaupun sedikit gitu kan, walaupun sedikit. Nah ini berjalan dengan waktu, insya Allah ada nilai plusnya. Itu harapannya dengan penghargaan. Kalau penghargaan itu tidak ada perubahan, ya lebih baik penghargaan itu kita stop karena kita cari alternatif lain gitu ya. Selanjutnya didukung oleh penghargaan yang kategorinya tadi, ini kategorinya ada 3, ada penghargaan menurunkan kualitas. Jadi maksudnya menurunkan kualitas, contohnya kita dapat penghargaan guru teladan ya, tetapi real di antara teman-temannya sering menyepelekan teman yang lain ya. Jadi harusnya pendapat, karena saya guru teladan nih, pendapat saya aja yang harus dipakai. Kita tidak memberikan bahwa ya setiap yang lain pun ada kekurangan dan kelebihan ya Pak Ria. Nah mungkin misalnya kita dapat penghargaan guru teladan karena mungkin kita lebih cepat kalinya ya mengejarnya, sehingga dapatlah penghargaan rezekinya. Tapi yang lain pun pasti ada kelebihannya gitu ya. Yang berikutnya penghargaan mematikan kreativitas, itu tidak nih? Ya, bisa kan penghargaan mematikan tadi yang tadi yang memberikan penghargaan sepanjang berapa puluh yang lama tuh, karena jadi nggak kreatif ya, atau kita pun nggak akan kreatif. Berikutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena kalau memberikan penghargaan itu dalam jangka panjang, personalnya tidak ada motivasi dirinya, ya tidak akan menjadi lebih baik situasinya ya, atau pribadinya. Nah berikutnya di sini terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Mohon maaf nih Bapak Ibu, kita sedikit dapat pencerahan terkait dengan hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Jadi jangan sampai nanti misalnya contohnya siswa terlambat masuk ke jam kita, tapi belum ada kesepakatan dengan siswanya, tiba-tiba anak cuma kamu di luar aja karena sudah telat. Ini nanti masuknya ke kategori
Dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka Bapak Ibu tinggal isi di sebelahnya itu kolom yang kedua, termasuk pertanyaan 1 sampai 7 ini, hukuman atau konsekuensi. Ya. Masih lebih nih kayaknya. Saya memang setahu saya yang namanya penghargaan kalau itu pilihannya positif, tapi ternyata setelah menyimak presentasi tadi yang namanya penghargaan itu bukan saya bukan ada sisi positifnya, tapi ada sisi negatifnya. Mungkin kita pikirkan selama ini kalau anak berprestasi banyak kita hasil sertifikat jadi setiap penghargaan dianggapnya positif, tapi tadi ternyata ada yang penghargaan itu negatif. Maksud saya itu kira-kira contoh apa yang bentuk penghargaan apa yang kira-kira tepat untuk siswa dan itu nilainya positif. Contohnya kayak apa? Baik, untuk Oni terima kasih. Ini pertanyaannya ringan tapi lumayan nih Pak. Jawabannya bervariasi ya Pak ya. Mohon maaf di semampu saya. Untuk penghargaan tapi ke arah positif tadi Pak. Sekali lagi, karena contohnya kalau penghargaan itu dalam bentuk motivasi Pak ya, motivasi. Ini tidak setuju ya. Ada penghargaan tadi yang Bapak dikatakan Bukalah matamu, saatnya meraih
yang tidak tepat bagus gitu ya. Seperti saya contohkan begini, seorang ibu ngomong ke anaknya, "Nak, kalau kamu ranking pertama, saya kasih motor." Bagi anak SMP nih ya, itu yang tidak tepat. Menurut saya tidak tepat karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Atau bisa saja anak karena belum punya SIM melanggar aturan. Yang kedua, dengan motor ini bisa saja yang tadi ranking pertama, karena bapak dan ibu bisa menilai kecenderungannya. Mungkin nanti nguyur saja, waktunya belajar nanti akan begitu pun di kelas, di sekolah bisa. Kalau itu bisa diberikan secara materi, kalau yang tepat menunjang proses belajarnya jadi masalah, itu positif. Bisa. Yang ranking pertama dikasih dikasih bolpen, dikasih seperangkat alat tulis dengan motor, dengan bukunya, itu kan menunjang ya. Saya kira itu tepat itu ya Pak. Itu. Yang keduanya, anak ini kelihatannya ini ibu guru di kelas atau wali kelas. Yang pertama memperhatikan siswanya. Setelah yang memperhatikan anak ini, intinya pakaian misalkan, karena udah kelihatannya lusuh dan lain sebagainya. Sebisa-bisa mungkin guru harus cermat seperti itu melihat. Oh iya, jadi situasional tidak yang tepat memberikan reward. Jadi reward bisa saja jadi hukuman, reward bisa jadi motivasi, dan reward juga bisa meningkatkan tadi prestasi dan anak. Saya pikir begitu kayak Kayaknya jelas, mudah-mudahan tidak jelas. Kalau tidak jelas kan termotivasi untuk mencari kejelasan. Nah, iya situasi. Nah, itu satu itu. Ya, salah satu. Dalam kaitannya kemudian misalkan polis ya atau belajar apa, jadi mungkin yang tepat. Ya, menunjang itu. Terkait dengan dulu bahasa Indonesia. Kalau kembali sampai jelas awal saya mengatakan teks kali dengan adiknya identifikasi laporan percobaan. Saya bentuk kelompok. Silakan kelompok itu persilakan. Ibu aja enggak, kalian sudah bersembilan. Kamu tahu, kamu dengan ya tahu. Kayaknya pada kelompok saya lakukan materi. Awal masih banyak siswa kelas 9 yang menggunakan bahasa daerah, belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya bilang cari ide pokoknya dulu, karena kamu mau identifikasi apa? Saya ambil wajah siswa yang secara fisik berbeda, satu agak pendek, satu tinggi. Coba kamu identifikasi, lihat semuanya. Semua lihat, bukan hanya melihat, bukan mata pindang, saya katakan. Cermati yang sudah sampai di bagaimana, yang sudah paham masukkan tadi. Ketika ada anak yang sudah bisa walaupun setengah, dikerjakan juga ada. Ya, itu yang dimaksud identifikasi. Yang lain silakan buktikan, silakan perwakilannya satu orang sebagai yang mempresentasikan, tapi tidak mutlak selamanya orang. Yang kesulitan silakan ke depan diskusi dengan aku. Lihat yang sudah pemahaman bahasa Indonesia yang ada itu salah satunya menurut saya ketika dia tidak bisa melihat jam. Saya kalimat akhirnya setelah 4 kali itu semua saya bilang, ibu udah paham kalau kamu Asia yang potensi bahasa Indonesia nya bagus secara verbal ini, secara berpikir ini, kelompok ini. Jadi saya juga mengidentifikasi dengan tidak saja ada identifikasi siswa juga identifikasi
maksud persebaya itu lebih mudah dipahami dengan bahasa kita yang dengan bahasa Indonesia kita terlalu tinggi. Usia anak apalagi saya. Ya. Kalau yang sudah siap, silakan ditempel di papan tulis di sana. Ya, yang sudahnya duduk. Lakbannya nggak usah banyak-banyak, panjang-panjang. Salatifnya tuh. Nanti nempelnya pasti di luar kertas.
kepanjangan tuh. Selasinya jangan panjang-panjang. Ya, dari Aidil kepinginnya belajar IPA itu pakai musik ya. Jadi dari Ilham pengen belajar IPA-nya yang menyenangkan, santai, dan sering-sering praktek. Evan pengen belajar IPA-nya nggak ada PR. Mana Evan? Kata Dinda, saya ingin saat belajar IPA agar bisa belajar sambil bermain supaya mengasihkan dalam belajar IPA dan dapat ilmu walaupun bermain atau tel ya. Caranya nggak membosankannya bagaimana ya? Lanjut. Yang diinginkan oleh Nisan, perbanyak menjelaskan materi yang dipelajari supaya saat ada latihan atau soal bisa mengerti. Diperbanyak penjelasan materinya. Jadi memperbanyak menjelaskan materi, berarti nantinya ibu menjelaskan aja ya. Karena diperbanyak sih. Ya, boleh, itu keinginan kamu. Selanjutnya, Putri menginginkan saya belajar IPA di kelas 9. Oh, hitung ya. Hitung ya. Saya ingin pembelajaran IPA di kelas 9 lebih diperbanyak hitung-hitungan. Ya, lanjut kata Najwa. Ya, Putri, siapa? Najwa, mana Najwa? Ya, Najwa pengen belajar IPA-nya itu dengan gambar-gambar, ya. Artinya gini, pembelajarannya didukung dengan media gambar, ya. Karena kalau memang